pertama yaitu eh, kerjasama dengan pihak lain. Seperti yang kita ketahui, pendidikan inklusi setiap sekolah perlu adanya dukungan, di mana sebuah lembaga bisa memberikan dukungan yang baik secara prasarana dan sarana yang cukup. Salah satu lembaga yang diharapkan muncul adalah Rescorcher, yaitu salah satu lembaga penanganan ABK. Penanganan anak pada umumnya dalam settingan pendidikan inklusi bisa cakap ditangani oleh sekolah reguler penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun, jika sekolah penyelenggaraan inklusi tersebut ada ABK-nya, maka penanganan tersebut perlu mendapatkan dukungan dari pihak lain, salah satunya yaitu lembaga pusat sumber, di mana lembaga pusat sumber ini dibentuk oleh pemerintah, harus bisa menjangkau lebih dari banyak sekolah reguler lainnya, setidaknya setiap kabupaten atau kota. Dalam mendorong dan mengembangkan pendidikan inklusi juga adanya peran penting orang tua. Peran orang tua dalam pendidikan anak mengharuskan mereka untuk menjaga hubungan baik antara sekolah dengan orang tua. Peran orang tua ABK juga menyangkut masalah keterampilan dalam bersosialisasi anak ABK dengan teman-teman yang normal. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek seperti fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian, dan spiritual. Dan juga sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi juga ada tidak dalam pusat pendidikan sumber, tetap harus menjalankan kerjasama dengan pihak lain yang memang mendukung terselenggaranya layanan yang baik terhadap perkembangan peserta didik, misalnya dengan bekerja sama dengan puskesmas, perguruan tinggi, psikologi, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 1910112211. Di sini saya akan membahas tentang bekerja tim. Jadi, dalam paradigma pendidikan inklusif sangat menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama atau bekerja secara tim dan sangat mustahil bisa bekerja sendiri. Misalnya saja seperti orang yang terlibat dalam pendidikan, misalnya kepala sekolah, guru, komite, orang tua, staf sekolah, bahkan orang-orang yang bekerja di lingkungan sekolah seperti tukang kebun, penjual makanan di kantin, dan sebagainya harus bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, kita dapat mencapai sebuah tujuan yang ingin kita capai. Pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika prinsip piramida inklusif terpenuhi dengan baik. Jadi, pendidikan inklusif ini mempunyai prinsip piramida yang terdiri dari 3, yaitu kebijakan inklusif, budaya inklusif, dan praktek secara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulida, NIM 19101122200040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan membahas mengenai perlunya guru pembimbing khusus. Secara umum, mutu pendidikan inklusi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan proses pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai tenaga pendidik atau gurunya, di mana tenaga pendidik atau guru ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan dari sekolah inklusi. Sekolah penyelenggara inklusif ini perlu didukung oleh tenaga pendidik yang memiliki keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Nah, salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus atau GBK, di mana guru pembimbing khusus atau GBK ini mempunyai tugas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkualifikasi pendidikan luar biasa
atau pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, guru pembimbing khusus ini atau GBK sesuai di dalam buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tahun 2007 adalah guru yang memiliki latar belakang tenaga pendidikan khusus atau luar biasa yang ditugaskan di sekolah-sekolah inklusi. Selain itu, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 10 tentang pendidikan inklusif juga menyatakan bahwa guru pembimbing khusus atau GBK ini yang berada pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling sedikit itu ada 1 orang setiap sekolahnya itu. Keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan inklusi ini sangat ditentukan oleh stakeholder, di mana stakeholder ini adalah tenaga pendidik atau gurunya. Di mana guru tersebut sebagai pemangku tugas sebagai pelaksana dari pendidikan inklusi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nuzula Rahman, NIM 1910 11 21 210. Saya dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membawakan materi tentang peran dan tugas dari seorang guru pembimbing khusus. Adapun menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, ada 6 kriteria yang harus dipenuhi dari seorang guru pembimbing khusus. Yang pertama adalah menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas dan juga guru mata pembelajaran. Yang kedua adalah membangun sistem koordinasi antara pihak sekolah, guru, dan juga orang tua peserta didik. Yang ketiga adalah melaksanakan pendampingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus pada saat mengikuti pembelajaran bersama dengan guru mata pembelajaran. Yang keempat adalah memberikan bantuan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas umum, yaitu guru bisa mengulang kembali atau membuat remedi dan juga pengayaan. Yang kelima adalah memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan juga membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang mudah dipahami jika nantinya terjadi pergantian mata pembelajaran. Yang keenam adalah memberikan bantuan, atau berikan bantuan itu maksudnya berbagi pengalaman kepada guru pembelajaran, guru mata pelajaran dan juga guru kelas agar mereka nantinya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan baik. Dari uraian tadi, maka guru pembimbing khusus di sini dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya itu harus lebih memahami secara utuh, holistik dalam artian keseluruhan, dan perannya pun juga harus lebih memahami lebih dalam dan juga secara utuh, serta tidak dapat digantikan dengan guru lain sebab perannya pun sudah berbeda dengan guru bidang studi lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulida Ulfa, NIM 1910 11 222 0045 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai elemen-elemen pendidikan inklusif. Yang keempat ada aksesibilitas fisik dan non-fisik. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan bagi semua orang, termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan lansia, guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dari pengertian tersebut terkandung dua jenis aksesibilitas. Ada aksesibilitas non-fisik dan juga aksesibilitas fisik. Aksesibilitas non-fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat masuk, menggunakan, serta keluar dalam suatu sistem. Sedangkan aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan, serta keluar dalam suatu bangunan. Yang selanjutnya ada asas aksesibilitas. Asas aksesibilitas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama keselamatan, yang kedua ada kemudahan, yang ketiga ada kegunaan, dan yang keempat ada kemandirian. Di mana keselamatan adalah setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Yang kedua ada kemudahan, yaitu setiap orang dapat
Kedua ada kemudahan, di mana kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Yang ketiga ada kegunaan, di mana kegunaan yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau fasilitas umum dalam suatu lingkungan. Yang keempat ada kemandirian, di mana kemandirian adalah setiap orang harus dapat mencapai, masuk, dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Aksesibilitas fisik secara umum yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada jalanan menuju sekolah, halaman sekolah, pintu ruang kelas, jendela, koridor kelas, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Purnamasari, NIM 1910112220006 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu aksesibilitas non-fisik. Apa sih aksesibilitas non-fisik? Aksesibilitas non-fisik itu adalah kemudahan untuk mendapat peluang kesetaraan yang meliputi: pertama, informasi dan teknologi yang aksesibel, misalnya buku dalam huruf Braille bagi peserta didik yang mengalami tunanetra total. Bahasa isyarat untuk peserta didik yang mengalami tunarungu, dan huruf besar dan tebal untuk peserta didik yang mengalami penglihatan jarak jauh. Yang kedua, diskriminasi dari masyarakat sekolah terhadap peserta didik. Jadi tidak ada diskriminasi antara peserta didik yang lain dengan peserta didik yang mengalami ini. Yang ketiga, bersikap guru dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Jadi guru itu tidak membeda-bedakan si anak yang seperti ini, seperti itu. Jadi mereka harus sama. Dan keempat, kesetaraan dalam kesempatan setiap pembelajaran di sekolah. Jadi mereka itu setara, nggak ada membeda-bedakan. Nah, dalam undang-undang ada Undang-Undang Pokok Aksesibilitas, yaitu Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 2. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, kedua Bab 4 Kesamaan Kesempatan Pasal 10, dan Bab 4 Sanksi Administrasi Pasal 29. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Pasal 41 pada ayat 3. Selain undang-undang tersebut, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Kesamaan kesempatan yaitu bagian pertama, yaitu umum, pada pasal 5 sampai 7. Pada bagian kedua, aksesibilitas pada pasal 8 sampai 22, dan bagian ketiga, kesamaan dalam kesamaan kesempatan dalam pendidikan pada pasal 23 sampai dengan 25. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan sudah menonton penjelasan dari kelompok 5